Berlokasi di Korea, kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Dr. Chon. Di balik gelarnya sebagai dokter, di masa remaja dia harus kehilangan kakek dan adiknya dalam waktu bersamaan. Semenjak itu dia diasuh oleh Pak Huang yang merupakan teman sejawat dari kakeknya dan sekarang menjalani usaha jual beli barang antik. Peninggalan kakek dan saudaranya tentunya menyisakan luka yang sangat mendalam bagi Dr. Chon disebabkan mereka tewas dibunuh oleh seseorang yang Dr. Chon sendiri tidak mengetahui siapa orang yang telah membunuh kakek dan saudaranya. Maka dari itu, Dr. Chon ingin mencari tahu siapa pelakunya dengan menjadi dukun palsu dikarenakan dia meyakini jika pelakunya berasal dari roh jahat. Berbekal senjata dan gelang warisan kakek yang dapat membantunya menemukan si roh jahat serta dibantu dengan seorang bernama Inbe yang ahli dalam bidang teknisi serta pengeditan, mampu mendatangkan klien dari kalangan orang kaya, salah satunya pasangan suami istri ini yang memiliki keluhan mengenai perubahan sifat putri mereka bernama Hana. Ini orangnya yang sebelumnya dikenal dengan anak yang baik dan nurut kepada orang tua, yang sekarang berubah menjadi kasar dan orang tuanya meyakini jika si Hana telah kerasukan roh jahat. Menggunakan kekuatan gelang keramat, Dr. Chon mulai mendeteksi keberadaan roh jahat dan harus dibuat kecewa karena tidak menemukan tanda-tanda adanya roh jahat di sana dan belum menemukan titik terang akan pembunuh kakek dan saudaranya. Namun Dr. Chon mengatakan hal sebaliknya jika roh jahat yang merasuki Hana berasal dari batu torem yang ada di halaman rumah mereka. Maka dari itu harus dilakukan ritual untuk mengusir roh jahat dari rumah itu. 시체 썩는 냄새가. 병원여기 준비하시고. Inbe mulai melakukan tugasnya untuk memasang sebuah kabel pada batu yang sudah tersambung dengan sebuah sistem yang terletak di dalam mobil. Tidak lupa pula untuk menyalakan kamera agar dapat merekam proses ritual untuk diupload di YouTube. Setelah semua selesai, ritual dimulai dengan melemparkan sebuah pedang ke arah batu torem dan Inbe mulai menekan remote control yang membuat suasana berubah horor seolah-olah benar-benar adanya roh jahat di sana. Tiba saatnya melakukan ritual terakhir untuk memecahkan batu torem menggunakan pedang yang menandakan jika roh jahat sudah pergi. Namun, sayangnya, hal tersebut gagal dilakukan disebabkan oleh mobil mereka diderek oleh petugas karena parkir sembarangan. Di tengah kepanikan tersebut, tiba-tiba dan ya, meskipun sebenarnya gagal, tetapi Dr. Chon tidak hilang akal hingga mampu membalikkan keadaan hingga pemilik rumah tetap mempercayainya jika itu merupakan bagian dari ritual. Untuk itu, sebelum pergi, Dr. Chon berpesan agar si suami tidak membeli barang-barang aneh dan jika ingin tetap membeli, harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan istrinya, serta tidak memberikan tekanan kepada anaknya untuk belajar dan memberikan waktu selama 2 minggu agar anaknya beristirahat. 깝쳐서 죄송합니다. 알아서 싹 다 치워주세요. Setelah itu, mereka terpaksa pulang dengan menggunakan kendaraan umum dan harus membayar denda akibat parkir sembarangan. Bukan tanpa alasan, Dr. Chon menunjuk batu torem sebagai objek roh jahat. Semua telah ia cari tahu dari sebulan yang lalu lewat Instagram pribadi Hana, yaitu putri dari pemilik rumah tadi, yang mengepost sebuah foto di rumahnya dan di sana tidak tampak adanya torem di halaman rumah mereka. Dan tadi batu torem itu sudah berlumut yang menandakan jika sebenarnya batu itu sudah lama dibeli oleh si suami namun disembunyikan dari si istri agar si istri tidak merasa jengkel.
Dan dari situlah Dr. John memanfaatkan keadaan untuk membuat hati Nyonya senang dan mengenai putri mereka yang berubah kasar bukan karena kesurupan atau kerasukan, namun dikarenakan terus-terusan mendapatkan tekanan untuk belajar. Mereka datang menemui Pak Huang untuk menjual barang antik yang mereka dapatkan dari rumah kaya tadi. Sebagai orang yang telah merawat Dr. John sejak Dr. John remaja, sebenarnya Pak Huang sendiri tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan oleh Dr. John untuk menipu orang lain. Setiap kali Pak Huang menasihati Dr. John, itu tidak mengubah apapun. Karena Dr. John bersikeras jika yang dia lakukan merupakan pengobatan psikis dan mencegah klien merugi lebih banyak jika pergi ke dukun lain. Setiap setelah melakukan ritual di suatu tempat, Dr. John memiliki kebiasaan menandai lokasi dan akan memilih lokasi lain untuk menemukan roh jahat. Di malam harinya, Inbe dikagetkan dengan kedatangan seorang wanita bernama Yokyung untuk meminta Dr. John mengusir roh jahat dari tubuh adiknya. Dari penampilan si wanita memang tidak semewah klien-klien kaya yang pernah datang. Sehingga daripada dibayar dengan ucapan terima kasih, Dr. John memilih untuk menolak Yokyung dengan alasan klien yang akan mereka tangani tahun ini sudah penuh. Namun hal itu tidak dapat diterima oleh Inbe yang merasa tertarik dengan Yokyung sehingga dia meyakinkan Dr. John jika Yokyung dapat membayar mereka seperti klien-klien kaya sebelumnya. Tidak disangka obrolan mereka dapat didengar oleh Yokyung sehingga Yokyung memperlihatkan semua uang yang akan dibayarkannya sebanyak $50,000 jika sekarang mereka mau ikut ke rumahnya yang terletak di desa Guechun dan akan ditambah $50,000 lagi jika berhasil menyembuhkan adiknya. Mengetahui jika wilayah itu tidak pernah ia datangi sehingga Dr. John pun menyetujuinya. Mereka pun mulai melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, Yokyung menghindari sesosok wanita yang berdiri di tengah jalan dan dari sini terungkap fakta jika Yokyung memiliki indera keenam yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. 아이고야. Hingga perjalanan sampai di wilayah berkabut dan terdapat banyak pemakaman serta tampak banyak warga yang bersiap-siap pindah dari desa itu yang menambah kesan horor di tempat tersebut. Setiba di rumah Yokyung, Dr. John mulai memperhatikan sekitar sudut ruangan untuk mencari celah agar bisa menipu Yokyung. Dan di sini Yokyung mulai menunjukkan sebuah lemari tempat di mana dia mengurung adiknya akibat kerasukan roh jahat. 전화가 와가지고. Dr. John mulai menggunakan gelang deteksinya untuk memastikan keberadaan roh jahat di sana. Namun gelang itu tidak berbunyi yang menandakan bahwa tidak ada roh jahat di dalam tubuh adik Yokyung sehingga dia nampak santuy mempersiapkan semuanya. Justru kepanikan tampak dari wajah Inbe yang memiliki firasat buruk mengenai tempat itu dan ingin pulang saja. Namun Dr. John meyakinkan Inbe jika di sana tidak ada hantu dan memuji editan Inbe yang mendatangkan pundi-pundi uang yang cukup banyak untuknya. Sebelum ritual dimulai, Inbe terlebih dahulu memasang sekat dan memperingati Yokyung untuk tidak melalui sekat tersebut. Ritual dimulai dengan Dr. John melakukan pendekatan dengan Woyong di mana dia menunjukkan gelang warisan kakeknya yang akan berbunyi jika ada roh jahat di tempat itu. Dan gelang tersebut tiba-tiba berbunyi dan seketika suasana berubah mencekam. 박사님, Untungnya dengan pedang yang dimiliki Dr. John mampu untuk mengalahkan roh jahat tersebut. Setelah keadaan kembali normal, Dr. John dan Inbe melakukan perjalanan pulang. Namun ada hal yang mengganjal di hati Dr. John sehingga Dr. John memutuskan untuk tidak pulang dan menitipkan pesan kepada Inbe untuk disampaikan kepada Pak Huang
jika gelangnya berbunyi. 혹시 할아버지하고 동생 죽인 귀신인지 뭔지 Dan setelah sampai di kediaman Pak Huang, Inbe langsung menyampaikan pesan dari Dr. Chon serta memperlihatkan video rekaman di rumah Yokyung tadi. Seketika raut wajah Pak Huang berubah dan langsung menghubungi Dr. Chon bagaikan orang tua yang khawatir dengan anaknya. Namun Dr. Chon meminta Pak Huang untuk tenang dan meminta Pak Huang untuk menemuinya di suatu tempat. Maka dari itu Pak Huang dan Inbe pun langsung tancap gas menuju lokasi pertemuannya dengan Dr. Chon. Di dalam perjalanan, Inbe dibuat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi sebab Inbe sendiri baru 3 tahun mengenal Dr. Chon. Maka dari itu untuk menjawab rasa penasaran Inbe, Pak Huang pun menceritakan asal-usul keluarga Dr. Chon di mana kakeknya Dr. Chon dulunya berprofesi sebagai kepala dukun dan Dr. Chon memiliki saudara laki-laki bernama Dong Won yang mewarisi keterampilan dari kakeknya dalam membuat solgyong, yaitu senjata jimat yang dapat menyegel roh jahat dengan sutra dan pola Buddha. Hingga pada suatu hari Dong Won menghilang tanpa jejak sehingga si kakek mengadakan ritual selama 4 hari tanpa makan atau tidur demi bisa menyelamatkan cucunya. Namun pada akhirnya kakeknya juga ikut tewas bersama Dong Won. Setelah kejadian itu, Dr. Chon tinggal bersama Pak Huang. Kembali kepada Yokyung yang kedatangan tamu di rumahnya, yaitu tetangganya bernama Pak Kim yang dia kenal baik dan selalu membantunya. Namun ternyata saat itu Pak Kim sudah dirasuki oleh roh jahat dan terjawablah alasan si penyihir selalu mengganggu Yokyung karena dia ingin mengambil mata Yokyung untuk maksud dan tujuan tertentu. Namun untungnya Dr. Chon datang di saat yang tepat sehingga dapat menyelamatkan nyawa Yokyung. Tidak berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan penyihir menjadikan Woyong sebagai pancingan dengan merasuki tubuh Woyong. Tentunya Yokyung tidak membiarkan hal buruk terjadi kepada adiknya sehingga dia berlari menyusul Woyong. Sedangkan Dr. Chon menemukan sebuah kertas bertulisan dengan tinta merah di dalam bantal Woyong yang Dr. Chon sendiri tidak tahu arti dari tulisan tersebut. Tidak sampai di situ, sang penyihir memerintahkan satu persatu roh jahat yang dimilikinya untuk menghabisi nyawa Dr. Chon karena Dr. Chon lah yang menjadi penghalang untuknya mendapatkan mata Yokyung. Satu persatu roh jahat pun dikeluarkan untuk menyerang Dr. Chon. Namun berkat kesaktian pedang patah yang dimiliki Dr. Chon mampu menghabisi semua roh jahat yang dikirimkan oleh si penyihir. Karena semua roh jahat sudah musnah, kini saatnya untuk mencari roh jahat baru dengan mengorbankan jari dari seorang anak buahnya. Sedangkan Dr. Chon dan Yokyung tiba di tempat pertemuannya dengan Pak Huang. Di sini Pak Huang ingin berbicara empat mata dengan Dr. Chon. Dalam pembicaraannya, dia sangat marah kepada Dr. Chon karena berhadapan dengan penyihir yang telah membunuh kakeknya. Namun Dr. Chon menganggap yang dia lakukan saat ini merupakan tugas dari klien yang telah membayarnya. Dan dia juga menunjukkan sebuah kertas yang tadi dia temukan di rumah Yokyung. Maka dari itu Pak Huang membantu mereka untuk mengetahui maksud dari jimat tersebut dengan mempertemukan mereka dengan seorang dukun sakti yang kemampuannya tidak dapat diragukan, bahkan kliennya ada yang dari kalangan keluarga presiden. Sebelum memulai ritual, mereka harus membayar uang muka atau DP terlebih dahulu sejumlah $25.000. Lalu si dukun mulai mengadakan ritual untuk memanggil seorang dewi yang akan memberikan jawaban atas semua yang ingin mereka ketahui. Lalu tidak lama kemudian dewi tersebut muncul
dan hanya dapat dilihat oleh Yukyung dikarenakan hanya Yukyung lah yang memiliki indera keenam. Lalu sang dewi merasuki tubuh dukun dan langsung berbicara mengenai semua kejadian yang menimpa kakeknya Dr. Chon, di mana si penyihir sengaja memburu dukun untuk mendapatkan kekuatan spiritual mereka, dan ia sengaja untuk menjebak kakeknya dengan menculik Dongwon. Lalu si kakek datang untuk menyelamatkan sang cucu, di mana si kakek memiliki kemampuan dapat mengurung si penyihir di dalam Seogyeong. 그러니 어쩔 수 없이 Namun si penyihir berhasil membunuh si kakek sebelum akhirnya dia terkurung di suatu tempat berkat Seogyeong, dan diketahui fakta jika tujuan si penyihir mengincar mata Yukyung adalah agar dirinya dapat menyingkirkan Seogyeong yang selama ini mengurungnya. Dan kertas merah yang ditemukan Dr. Chon merupakan jimat jahat yang tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa dan memerlukan kemampuan mata dari Yukyung untuk melihat tulisan gaib dari kertas tersebut agar bisa menghancurkan jimat dari si penyihir jahat. Setelah mengetahui bentuk tulisan yang ada di kertas tersebut, Yukyung diminta oleh si dukun untuk menulisnya di atas pasir dikarenakan Yukyung tidak bisa membaca aksara Cina, dan setelah selesai mereka harus membacanya secara terbalik, dan tiba-tiba kertas itu terbakar dengan sendirinya. Setelah melakukan semuanya, Dr. Chon bertekad untuk menyegel si penyihir jahat selamanya. Dengan bantuan pedang warisan kakeknya dan mata dari Yukyung, ia yakin bisa berhasil untuk mengurung si penyihir jahat sekaligus menyelamatkan Woyong. Pertama-tama yang harus mereka lakukan adalah menemukan sebagian Seogyeong. Berdasarkan petunjuk dari dukun, Seogyeong tersebut berada di dalam hutan. Setelah menemukan tempat di mana Seogyeong berada, Dr. Chon memutuskan untuk masuk ke dalam tempat tersebut seorang diri. Namun si penyihir yang sedang memantaunya dari kejauhan tidak membiarkannya begitu saja dan berupaya untuk menghalangi langkah Dr. Chon dengan membuat halusinasi di pikiran Dr. Chon seakan-akan Dr. Chon bertemu kembali dengan kakek dan saudaranya. Namun untungnya Dr. Chon tidak terpedaya oleh godaan imajinasi dan berhasil mendapatkan Seogyeong yang akan ia gunakan untuk mengurung si penyihir jahat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan adik Yukyung. Namun mereka mengalami kendala saat roh jahat berupaya mengganggu perjalanan mereka, sehingga lagi-lagi Dr. Chon harus menghadapi roh jahat itu, dan kali ini para roh jahat berhasil membawa Yukyung pergi. Dr. Chon melanjutkan perjalanan hingga sampai di gua tempat di mana penyihir tinggal, serta Inbe dan Pak Wang yang siap melakukan tugasnya saat keadaan genting. Di sana Dr. Chon bertemu dengan penyihir jahat dan harus bertarung dengannya untuk mencapai tujuan masing-masing. Dan Dr. Chon sempat kalah saat pedangnya terjatuh. Namun keajaiban terjadi di mana pedang yang patah kini bersatu lagi yang membuat kesaktiannya bertambah sehingga dapat mengalahkan si penyihir. Namun roh jahat lainnya datang untuk menyingkirkan Dr. Chon. Namun berkat pedang yang dimiliki Dr. Chon mampu memusnahkan roh jahat tersebut. Tidak sampai di situ, si penyihir jahat kembali melakukan penyerangan hingga Dr. Chon hampir saja mati. Inbe yang mengetahui jika keadaan semakin buruk melepaskan gas air mata yang memberikan kesempatan untuk Dr. Chon, Yukyung, dan Woyong untuk keluar dari gua tersebut. Setelah berhasil keluar, Yukyung diminta untuk menekan tombol merah dan seketika bom meledak di dalam gua yang ditujukan untuk si penyihir jahat. Dr. Chon mulai melakukan pengurungan untuk si penyihir dengan menancapkan pedang ke dalam Seogyeong yang seketika menjerat si penyihir jahat di dalam gua selamanya.
bisa berakhir dengan happy ending. Dengan ini Yukyung akhirnya bebas dari si penyihir jahat yang ingin mendapatkan matanya.